Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Krisananta, dipanggil Ananta dari Teknik Mesin 22 dengan NIM 210501221300075. Pada kali ini saya akan menjelaskan beberapa macam pos yang ada pada laboratorium proses produksi. Ada 5 pos pada laboratorium proses produksi, yaitu proses kerja bambu, rise atau milling, bubut atau turning, las listrik, dan las gas. Yang pertama adalah bubut atau turning. Jadi mesin bubut adalah mesin perkakas yang digunakan untuk memotong benda kerja yang diputar. Mesin bubut merupakan suatu mesin perkakas yang memproduksi bentuk silindris. Proses bubut sendiri merupakan proses pemakanan atau pembentukan benda kerja yang dilakukan dengan jalan menyayat benda kerja yang diputar kemudian dikenakan pada pahat penyayat yang digerakkan. Berikut itu adalah bagian-bagian dari mesin bubut. Salah satunya itu ada spindle, nanti dia yang akan memutarkan benda kerja. Terus ada cak yang bakal mengunci benda kerja. Terus salah satunya ada tool post yang bakal jadi tempatnya dari mata potong. Lalu ada carriage yang bakal menggerakkan dari mata potong tersebut. Terus ada tailstock yang membantu menstabilkan benda kerja yang berputar. Dan ada komponen-komponen lainnya yang dapat dikerjakan pada proses bubut. Itu yang pertama ada longitudinal turning atau mengurangi diameter benda. Terus yang kedua ada membubut facing atau mengurangi panjang benda, membubut dalam, mengkartel, membuat alur, membuat bulir, proses pengendrilan, proses pengeboran, membuat chamfer atau tirus, dan yang terakhir membuat fillet. Macam-macam pahat bubut itu ada pahat pisau kanan, pahat pisau kiri, pahat potong, pahat chamfer, pahat bulir, pahat bubut rata, dan pahat bubut dalam. Pada proses membubut itu ada beberapa langkah. Yang pertama adalah memasang benda kerja pada cak, lalu mengencangkan cak dengan kunci cak, lalu lepaskan caknya, kunci caknya. Yang ketiga, itu selalu menghidupkan mesin bubut. Keempat, melakukan setting nol. Kelima, melakukan pemakanan dengan pemakanan maksimal itu sekali makan 0,5 mm. Matikan mesin bubut, lalu terakhir adalah lepas benda kerja dari cak. Yang selanjutnya itu ada contoh dari membubut longitudinal atau turning. Jadi pembuatan longitudinal turning, pembubutan untuk mengurangi diameter benda dengan gerakan pas sejajar dengan poros benda kerja atau arah memanjang atau vertikal. Jadi di sini kan benda kerja berputar seperti ini. Lalu ini adalah poros tengahnya dan ini gerakan mesin pahatnya, gerakan dari pahat. Itu sejajar dengan poros putar dari benda kerjanya. Di sini kan tadinya diameter dari benda kerja itu segini, terus dimakan jadi tinggal segini. Yang kedua ada membubut facing. Pembubutan facing adalah pembubutan untuk pengurangan panjang benda. Gerakan pahat yang dilakukan adalah sejajar benda kerja arah melintang. Jadi kalau tadi itu membubut turning itu dia arahnya ke sini sejajar sama porosnya. Untuk facing itu dia tegak lurus. Jadi dia bakal maju ke dalam. Yang ketiga ada membubut tirus atau chamfer. Bentuk tirus merupakan bentuk silindris yang dimana ukuran diameter kedua ujungnya sama. Pada pembubutan tirus, jalan yang diambil oleh pahat harus membentuk sudut dengan sumbu kerja benda. Jadi di sini eh, benda kerjanya berputar seperti ini. Terus di sini ada mata potong tirus, atau enggak kita bisa mengiringkan mata potong tersebut hingga mendapatkan sudut yang kita inginkan untuk membuat tirus ini. Yang di sini jadi dia miring gini. Yang keempat ada proses pengedrilan, proses pembuatan lubang pada benda kerja pada sebuah mesin bubut dengan cara memasang drill pada live center pada tailstock.
Jadi di teleskopnya itu nanti dipasang mata drill, terus didorong menuju ke dalam benda kerja sehingga membuat lubang pada area tengah benda kerja. Kesalahan yang sering terjadi pada proses bubut itu yang pertama mata pahat lebih tinggi atau lebih rendah dari benda kerja sehingga eh, besarnya makan itu nggak sejalan dengan pengurangan diameter dari bendanya. Kan kalau sejajar tuh harusnya pengurangan diameternya bakal dua kali dari makan pahatnya. Kalau dia lebih tinggi atau lebih rendah itu bakal mengurangi akurasinya sehingga nggak nyampe dua kali. Terus tailstock longgar. Jadi kalau tailstocknya longgar itu kemungkinan benda kerjanya berputar tidak stabil pada saat proses pemakanan menggunakan RPM rendah. Jadi kalau RPM rendah itu yang pertama makannya itu jadi lebih cepat buat panas. Yang kedua juga eh, waktu pengerjaannya bakal lebih lama. Terus ada mengabaikan perawatan yang namanya mesin itu harus mendapatkan perawatan apalagi di bagian-bagian yang bergerak. Yang terakhir itu adalah memperhatikan ketiga ya yang dimana ketiga itu harus selalu diperhatikan di setiap hal. Terus yang kedua ada proses dari press atau milling mesin kerja yang menghasilkan. Jadi press atau milling adalah mesin kerja yang menghasilkan benda kerja dengan menggunakan pahat milling yang berputar tegak lurus pada sumbunya. Jadi kalau bobot itu yang gerak pahatnya, kalau press yang gerak benda kerjanya. Dan kalau bubut itu yang muter benda kerjanya, kalau press yang muter itu pahatnya. Terus yang kedua ada jenis-jenis dari mesin press. Itu ada mesin press vertikal, sumbu putar pahat searah sumbu Z. Yang kedua ada mesin press horizontal, sumbu putar pahat searah sumbu Y. Dan yang ketiga ada mesin press universal, universal, sumbu putar yang dapat diubah antara sumbu Z dan sumbu Y. Mekanisme kerja pada mesin press. Mesin press bekerja dengan cara mengurangi volume dari benda kerja. Ya, seperti layaknya proses machining. Gerakan pemakanan pertama adalah gerakan putar dari pisau pahat. Pemakanan terjadi apabila kita menggerakkan benda dari benda kerja ke arah pahat. Jadi yang kita gerakin itu benda kerjanya, dan pahatnya itu stasioner, diem, nanti benda kerjanya dimakan. Gitu. Adapun gerakan pemakanan yang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu upmilling dan downmilling. Ini adalah bagian-bagian mesin face. Dan di sini tuh ada meja mesin. Jadi nanti yang digerakin tuh di meja mesinnya. Yang tadi itu kan tadi ada upmilling, ada downmilling. Jadi kalau upmilling itu bakal lempar chipnya ke arah atas. Dan kalau downmilling lempar chipnya ke arah bawah. Ke sini. Jadi kalau upmilling itu dia ngegerus dari permukaan yang udah kepotong atau permukaan mengkilapnya. Kalau downmilling tuh ngegerusnya dari permukaan yang masih utuhnya. Ini ada macam-macam pahat. Yang pertama itu ada pahat alur, terus ada pahat modul, pahat radius cekung, pahat radius cembung, ada pahat alur T, ada pahat ekor burung, terus pahat end mill, pahat drill dan bor. Terus di sini ada alat-alat bantu kerja dari Fresh. Itu ada ragum. Jadi ragum ini yang bakal mengunci benda kerja ke meja kerja. Terus ada arbor, itu rumah kolet yang berfungsi sebagai pencekam pahat. Jadi kalau di mesin bubut itu eh, ada yang namanya cak yang bakal megang benda kerja. Kalau di freeze itu ada yang namanya arbor dan kolet.
Artinya collet pasangannya dari rubber tadi. Jadi nanti mata drill itu bisa dimasukin ke dalam collet atau mata pahat bisa dimasukin ke dalam collet. Terus ada coolant itu sebagai pendingin dan pelumas. Ada kuas yang berfungsi untuk mengoleskan coolant atau berumus. Ada benda kerja yang juga membersihkan gram dari pahat benda kerja. Terus ada goggles itu sebagai alat keselamatan untuk melindungi mata dari serpian gram. Ada wrench atau kunci vas yang berfungsi untuk melepaskan ragum dari mesin, jadi untuk memasang dan melepaskan ragum dari mesin. Terus yang ketiga itu ada proses kerja bangku. Jadi proses kerja bangku adalah kegiatan produksi yang dilakukan tanpa menggunakan mesin berat, hanya menggunakan alat-alat yang langsung digunakan oleh tangan manusia. Jadi kalau kerja bangku itu dia nggak sumber energi itu langsung dari manusia. Proses yang dikerjakan pada kerja bangku itu ada mengkikir, menggergaji, menyenai, mengetep, memahat, membetel, melukis benda kerja. Yang pertama itu ada mengkikir. Mengkikir salah satu kegiatan permuka meratakan permukaan benda kerja yang mencapai ukuran kerataan dan kehalusan tertentu menggunakan kikir yang dilakukan dengan tangan. Dalam hal ini untuk mendapatkan hasil pengikiran presisi maksimal diperlukan pemahaman tentang jenis dan karakteristik kikir sebagai alat parut atau pengikis dengan teknik yang mengikir yang baik. Jadi proses pengikir itu nanti ini benda kerja bakal diklem pakai ragum di meja kerja, terus kita ngikis kayak gini. Nanti dia bakal perlahan berkurang dimensinya atau volumenya dan menghasilkan permukaan yang halus. Terus yang kedua ada menggergaji. Menggergaji hampir mirip dengan cara mengkikir, yang berbeda adalah cara pemegang untuk pemegangannya. Untuk pemotongan yang berat, tekanan gergaji cukup besar, namun untuk pemotongan yang perlu lurus hasilnya, tekanan gergaji harus ringan. Jadi kalau mau hasilnya bagus tuh nggak boleh terlalu kuat untuk nekannya. Salah satu prosesnya menggergaji ya saya udah tahu lah ya gimana. Jadi dia bakal ngurangin panjangnya. Terus ada menyenai. Jadi menyenai itu adalah proses pembuatan ulir pada bagian luar benda kerja dengan diameter benda yang sudah sesuai ditentukan sebelumnya. Sebagai benda kerja juga harus berbentuk silindris. Jadi kalau ada kayak benda kerja bentuk silindris atau batangan gitu, untuk membuat ulirnya itu pakai alat senai. Terus yang keempat ada mengetep. Mengetep itu kayak menyenai. Tapi kalau menyenai itu dia ngebuat ulirnya dari luar, mengetep itu dari dalam. Terus ada memahat atau membetel. Jadi kalau pahat ini dia pahat atau biasa disebut dengan betel ini digunakan untuk berbagai macam keperluan tergantung pada bentuk pahat yang diantaranya untuk memotong, membuat alur, meratakan bidang, membuat sudut, memperbaiki titik pusat dan sebagainya. Jadi ini misalnya tuh ada benda kerja yang jadinya tuh kayak gini nih, ini kan dia terlalu tinggi tuh mesinnya. Terus kita butuh buat ngurangin sedikit itu bisa pakai alat pahat atau membetel. Terus melukis benda kerja. Jadi melukis benda kerja ini ada beberapa fungsi. Yang pertama itu untuk membuat garis. Ketika misalnya benda kerja itu tuh terlalu apa ya, nggak bisa digores pakai spidol atau alat lainnya, itu bisa pakai eh penggores. Nanti dia digores tipis jadi ada garisnya. Terus ada penitik itu biasanya digunain untuk ngebor. Jadi nanti ada alatnya tuh nanti bakal ngasih bekasan titik di dalam benda kerjanya sehingga mata bor tuh nggak lari kemana-mana. Terus ini ada berbagai macam alat ukur tuh. Yang pertama ada jangka sorong. Cara bacanya tuh kita lihat
skala yang besar ini dan skala yang kecil ini itu yang sejajar yang mana. Ini di sini tuh di skala kecilnya tuh 6 dengan di skala besarnya itu ada di 6. Berarti ini ukurannya, oh, enggak, ini jadi skala kecilnya kan nempel sama skala besar yang di sini. Jadi ini ukurannya ada di 2,06. Nih, 2,06. Karena di sini kan 2 tuh di nolnya ini belum nyampe ke 1. Terus proses yang dikerjakan pada praktikum kerja bangku itu ada di memotong, menggaji, mengecat, menyenai, membekel, dan mengukir. Yang keempat ada proses las listrik. Pengertian las listrik adalah suatu proses penyambungan logam dengan menggunakan tenaga listrik sebagai sumber panas. Dan sambungan las listrik ini merupakan sambungan tetap. Panas yang dihasilkan berasal dari besar listrik yang timbul dari penempelan benda kerja dengan elektroda. Ini ada berbagai macam jenis las listrik. Ada projection welding, metal arc welding, gas metal arc welding atau GMAW. Terus ada plasma arc welding, PAW. Ada submerged arc welding atau AW. Ada gitu. Gas tungsten arc welding atau eh, tungsten inert gas, eh ya, tungsten inert gas arc welding atau TIG dan GTA. Terus ada pengelasan SMAW atau shield metal arc welding. Jadi ini elektroda yang sekali pakai atau dapat habis itu nanti dia dilapisin sama flux. Terus ini di elektrodanya. Jadi nanti elektrodanya itu mencair, terus fluxnya bakal ngebuat selubung gas. Di sini ada posisi pengelasan, posisi di bawah tangan atau datar atau flat, 1G, itu kayak gini. Terus posisi tegak atau horizontal, dia berdiri gini. Posisi tegak vertikal, dia berdiri, tapi sambungannya itu tegak lurus ini. Terus ada overhead welding, itu posisi benda kerjanya ada di atas kepala. Ini salah satu contohnya lagi. Di sini gerakan elektroda, sisi pengelasan datar, posisi pengelasan horizontal, dan terkadang digunakan pula pada posisi pengelasan di atas kepala atau overhead untuk pengelasan sudut. Nih, dia gerakannya kayak gini. Terus ini untuk posisi pengelasan datar, untuk pengelasan tumpul bagian akhir, serta pengelasan vertikal untuk pengelasan sudut atau pengelasan tumpul. Terus di sini ada posisi pengelasan vertikal untuk pengelasan sudut dan pengelasan tumpul. Ya, tajam-tajam. Terus macam-macam kampu las dan simbol-simbol pengelasan. Pengertian kampu jarak atau ruangan di antara dua material yang disambung. Kampu las ini berguna untuk menampung bahan pengisi agar lebih banyak yang melekat ke benda kerja sehingga kekuatan las akan lebih terjamin. Ini di sini ada single V, terus ada square butt, terus single bevel. Jadi yang di sini miringnya cuma sebelah. Single U, dia miringnya nggak nyampe miring banget, tapi dia agak ngetekung. Single J, untuk miringnya cuma satu. Terus butt between plate edge, dia ada dua siku B ini dijadiin satu, disambung ini. Single V butt, jadi dia cuma setengah doang untuk apa chamfernya. Terus single butt weld,
kayak single V tapi dia cuma sebelah doang. Terus ini ada resistance spot welding, arc spot welding, resistance seam weld, arc seam weld, surfacing, tip blanket single V, tip blanket single bevel butt weld. Ini ada simbol-simbolnya lagi. Terus ada macam-macam sambungan dari lasnya. Di join dia jadi di benda dua bidang benda kerjanya itu saling tegak lurus. Terus ada edge join. Jadi ketika dua benda kerjanya itu ditempel sejajar, terus dilas di bagian ujungnya atau bagian pinggirnya, terus ada corner join, pengelasan di pojok-pojok dari bagian benda kerjanya. Ada lap join, jadi hmm, dua benda kerjanya itu sejajar dan ditumpuk terus dilas di bagian sini. Terus ada butt join. Butt join itu ketika dua benda kerjanya itu sejajar dilas di bagian kosong ini. Terus peralatan les listrik itu ada peralatan utama dan peralatan tambahan. Yang pertama itu peralatan utama pembagi arus, ada holder, ada klem massa, ada meja kerja. Terus peralatan safety-nya juga ada wear pack atau coverall, sarung tangan, topeng las, dan kipas blower. Jadi ketika proses pengelasan itu bakal ada gas yang nggak baik untuk kita hirup. Nah, kita butuh kipas blower. Terus ada peralatan tambahan, ada palu las dan sikat kawat yang bakal membersihin dari kayak hmm, jadi ketika kita ngelas tuh ada bagian dari logamnya tuh yang nggak bagus itu dibuang pakai palu las atau sikat kawat ini. Terus ada tang penjepit, ada apron untuk menghindari dari tekanannya cipratan. Terus ada ember berisi air itu untuk rapid cooling atau untuk pencegahan misalnya ada kebakaran atau apa. Terus ada proses las gas. Las gas adalah satu proses pengelasan seni menyambung dua logam atau lebih di mana panas untuk pengelasan diperoleh dari nyala api hasil pembakaran bahan bakar gas oksigen dengan gas asetilin atau C2H2. Pengelasan oksiatilin pada nyala gas oksiatilin memerlukan campuran antara gas oksigen dan asetilin pada rasio perbandingan tertentu sehingga dengan rasio pencampuran gas tersebut suhu pembakaran bisa mencapai hingga 3.500 derajat Celcius. Dengan suhu tersebut, pengelasan dapat dilakukan dengan atau tanpa pegang pengisi apabila gas oksigen berasal dari proses hidrolisa atau pencairan udara dengan maksimum tekanan penyimpan pada tabung di angka 14 megapascal. Gas asetilin atau C2H2 dihasilkan dari reaksi kalsium karbida dengan air dengan reaksi seperti berikut. Jadi di sini ada kalsium karbida dengan air akan menghasilkan kalsium hidroksida dan asetilin. Terus ada alat utama pada gas las, itu ada tabung oksigen, tabung bahan bakar, regulator, unit bakar, korek api, meja kerja, dan bangku kerja. Bentuk tabung gas oksigen dan asetilin itu seperti terdapat pada gambar berikut. Terus skema nyalanya itu jadi ada gas yang mudah terbakar atau bahan bakarnya, terus ada gas oksigennya, nanti disambung pakai selang, terus ditemuin di dalam torch, nanti di sini bakal keluar gasnya, terus kita pantik pakai api, nyala api. Jadi nyala, terus ada berbagai macam nyala apinya, itu nyala normal terjadi apabila rasio campurannya seimbang. Terus adanya karburasi ketika bahan bakarnya yang lebih banyak dan nyala oksidasi ketika campurannya oksigennya yang lebih banyak. Terus ini ada alat-alat tambahan pada las gas, itu ada tang, ada sudut magnet. Ini untuk
Membuat sudut pada benda kerjanya. Jadi di sini ada sudut 45 derajat itu bisa ditahan pakai sudut magnet ini. Terus ada deep cleaner untuk membersihkan torch. Terima kasih, sekian dari saya.